kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Penuntut umum tidak mengakui terjadinya pelecehan atau pemerkosaan. Artinya apa? Gugur dong alasan itu. Tetapi bahwa di dalam persidangan tidak ada fakta lain yang menyatakan apa yang menjadi sebab pembunuhan Brigadir J. Maka seharusnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya, terdakwa? Benar. Saya salah ya, Bapak. Saya tahu saya salah. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga, Bapak, keinginan saya. Oke, saudara terdakwa. Kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Siap. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan. kembali bersama Harian Netra dalam operasi. Teman-teman, di episode operasi kali ini kita akan kembali menyoroti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan 5 terdakwa utama dalam kasus ini, teman-teman. Di mana sebelum tayangan ini kita buat, tentunya kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana jaksa melakukan tuntutan atau memberikan tuntutan terhadap kelima terdakwa. Nah, saya sengaja menunggu sampai semua tuntutan dibacakan, lalu kemudian saya merekam video ini atau membuat tanggapan ini karena memang supaya saya memiliki pembanding yang lebih tepat, yang lebih jelas dan kita bisa menilai dengan nalar dan yang jernih gitu, teman-teman. Nah, saya di sini, teman-teman, ingin sedikit menyoroti yang pertama. Tuntutan dibacakan dalam waktu yang berurut ya, dimana dimulai dari Kuatmaruf di hari Senin, Ricky Rizal juga di malamnya ya, di sorenya, lalu kemudian khusus di hari Selasa itu untuk Ferdy Sambo, dan hari Rabunya ada Putri Chandrawati di pagi hari dan Richard Eliezer di siang hari. Teman-teman, kita sudah sama-sama dengarkan tuntutan penuntut umum di mana Ricky Rizal, Kuatmaruf dan Putri Chandrawati sama-sama 8 tahun ya, dan Ferdy Sambo seumur hidup, serta yang paling menyiksa perasaan hukum saya pribadi dan tentu perasa keadilan masyarakat luas adalah terhadap Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Saya ingin sampaikan di sini, teman-teman, bahwa saya akan membahas ini dari kacamata hukum yang tapi kemudian akan saya sederhanakan bahasanya agar mudah dimengerti, teman-teman. Nah, saya tidak akan pakai perasaan masyarakat. Karena apa? Karena dalam salah satu siaran televisi nasional, perwakilan dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa dalam memberikan tuntutan pidana, seharusnya jaksa itu tidak melihat
atau tidak melibatkan perasaan masyarakat, melainkan melihat berdasarkan fakta persidangan. Jadi saya ingin tunjukkan teman-teman, bahwa dengan melibatkan logika dan fakta persidangan sekalipun, tuntutan jaksa ini adalah tuntutan yang di luar nalar. Saya ingin tunjukkan itu supaya terbungkamlah setiap orang-orang yang menganggap bahwa kita tidak seharusnya melibatkan perasaan masyarakat, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang nanti saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kehendak publik. Saya mohon maaf karena saya sekali lagi akan berbicara sesuai dengan logika dan fakta persidangan. Tapi saya yakini apa yang saya sampaikan tidak akan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat karena memang itulah seharusnya, gitu ya teman-teman. Nah, saya ingin mulai dari tuntutan terhadap Kuatmaruf yang dibacakan pada hari Senin. Terhadap Kuatmaruf, teman-teman, saya tidak mau komentar terhadap jumlah atau masa tahanan atau masa penjara yang dijatuhkan oleh dalam tuntutan penuntut umum karena di sini saya ingin menganggap bahwa standar tuntutan terhadap kelima terdakwa itu adalah Kuatmaruf. Kenapa? Karena memang dia adalah orang pertama yang dibacakan dan dia bukan pelaku utama. Gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin semua tanggapan saya ini bermula atau berstandar dari tuntutan terhadap Kuatmaruf. Jadi di sini saya akan mewajarkan bahwa Kuatmaruf itu mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara. Apa letak kewajarannya? Karena memang kebetulan dalam berbagai perbincangan dengan rekan-rekan saya mengatakan bahwa ya kalau nanti ini diputus, maka dalam prediksi saya, Kuatmaruf itu berada di atas Eliezer, artinya terbawah kedua. Jadi saya ingin berangkat dari dia aja gitulah. Karena kebetulan juga beliau ini yang dibacakan di awal. Nah, jadi terhadap tuntutan Kuatmaruf saya sekali lagi tidak akan berkomentar banyak karena memang kebetulan juga dalam hal ini penuntut umum kurang mampu membuktikan keterlibatan Kuatmaruf itu sejauh apa. Tidak mampu membuktikan secara tegas adanya meeting of mind dalam perencanaan ya dan segala macamnya gitu. Ada memang poin-poin yang bisa dibuktikan, misalnya contoh ketika Kuatmaruf menutup pintu atau menutup jendela yang seharusnya itu bukan tugasnya, lalu kemudian dilakukannya, itu menurut asumsi penuntut umum adalah sebagai upaya untuk meredam atau mengurangi jangkauan suara tembakan dari dalam rumah itu. Nah, itu hanya salah satu itu yang membuat akhirnya mendasari keyakinan penuntut umum bagi penuntutan terhadap Kuatmaruf. Jadi saya bukan artinya saya mewajarkan ini ya teman-teman, tapi saya mewajarkan tuntutan terhadap Kuatmaruf karena memang dalam hal ini sekali lagi penuntut umum kurang mampu untuk mengidentifikasi kesalahan Kuatmaruf atau keterlibatannya dengan meyakinkan. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dari Kuatmaruf tadi kita mulai dan kita akan anggap terhadap keterlibatan turut serta ini adalah 8 tahun yang terendah. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman kita akan berangkat langsung ke Ricky Rizal. Ketika mendengarkan tuntutan terhadap Ricky Rizal, disitulah saya mulai geleng-geleng kepala teman-teman. Kenapa? Karena dari berbagai dalil yang disampaikan sebelumnya, dari berbagai cara upaya penuntut umum untuk menguraikan pembuktiannya, menguraikan dengan jelas apa yang membuat mereka meyakini ada keterlibatan atau ada peran dari Ricky Rizal. Tapi kemudian yang terjadi adalah di bagian akhir, angka 8 menjadi angka yang hoki juga bagi Ricky Rizal. Saya menilainya begini teman-teman. Secara logika, kalau penuntut umum mengatakan bahwa Ricky Rizal dituntut 8 tahun, itu bagi saya sama saja dengan mengatakan bahwa peran Ricky Rizal itu lebih kecil daripada Kuatmaruf. Nah, teman-teman pada bingung ya, mungkin banyak yang ngomong, loh kok gitu sih mas, kan sama nih, kan sama-sama 8 tahun. Loh enggak, kenapa? Karena seharusnya dalam keadaan yang sama, ya
Seandainya kita membayangkan seandainya peran Ricky Rizal dan Kuat Maruf itu fotokopi, ya artinya sama persis sekalipun, Ricky Rizal harus tetap lebih tinggi. Karena apa? Dia adalah pejabat Polri ketika melakukan itu, dan tentu dianggap punya kesadaran hukum yang lebih tinggi dan seharusnya lebih tinggi. Saya bukan bilang pengetahuan hukum ya, tapi kesadaran hukum lebih tinggi daripada orang sipil seperti Kuat Maruf. Gitu. Kita nggak usah dulu bicara tentang pengetahuan hukum, kesadaran hukum itu loh. Jadi itu yang saya maksud. Artinya kekeliruan berpikir penuntut umum sudah dimulai daripada saat memutus memberikan tuntutan kepada Ricky Rizal. Gitu. Di situ sudah mulai keliru mereka, sudah mulai konyol gitu loh. Karena apa? Karena Ricky Rizal dituntut sama dengan Kuat Maruf dengan peran yang mana diuraikan di dalam tuntutannya itu melebihi Kuat Maruf yang melucuti senjata, perbuatannya melucuti senjata yang kemudian menurut penuntut umum adalah sebagai salah satu rangkaian dari pembunuhan berencana. Seharusnya kan bisa dibuat sebagai pemberat bahwa dalam keadaan itu Ricky Rizal menggunakan kedudukannya yang barangkali dia lebih tinggi daripada Joshua untuk membuat dia tidak bisa berkata apa-apa ketika senjatanya diamankan. Diamankan dari kamarnya. Gitu kira-kira teman. Seharusnya dalam kondisi ini Ricky Rizal itu jauh lebih tinggi daripada Kuat Maruf. Logikanya seperti itu. Maka saya menganggap sudah mulai kacau, mulai dari sini udah kacau nih. Nalar penuntut umum di sini udah mulai kacau. Bahkan ya, sekali lagi saya ulangi biar nggak kita kelewatan tentang itu. Seandainya pun Kuat Maruf dan Ricky Rizal memiliki peran yang fotokopi, ya perannya sama persis, Ricky Rizal tetap harus lebih tinggi daripada Kuat Maruf. Karena apa? Karena dia memiliki kesadaran hukum yang harusnya lebih tinggi. Itu bisa menjadi pemberat atau paling katakanlah yang dianggap kurang dimiliki oleh Kuat Maruf tentunya. Apalagi dia sebagai pejabat Polri gitu. Si Ricky Rizal. Jadi ketika mereka dituntut sama, Kuat Maruf dan Ricky Rizal dituntut sama ada halnya dengan mengatakan bahwa peran Ricky Rizal lebih sedikit dan lebih kecil daripada Kuat Maruf. Itu dia teman-teman. Itu logika berpikirnya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Saya udah mencoba untuk menyederhanakan bahasa. Jadi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang kuliah atau sarjana hukum, atau bahkan mungkin ada bapak ibu yang sudah berkonsentrasi di bidang hukum, ya baik dari pengacara atau dari yang kebetulan terklik video ini. Saya mohon maaf, saya tidak akan sampaikan hal-hal yang sepenuhnya menggunakan bahasa hukum supaya mudah dimengerti karena sasaran saya adalah pikiran masyarakat. Gitu ya teman-teman, sasaran saya pikiran masyarakat. Jadi mungkin untuk teman-teman ketahui, mungkin yang saya sampaikan ini akan juga memuat teori-teori, tetapi langsung kepada penjelasan, bukan namanya dan apa itu dan segala macamnya gitu ya teman-teman. Jadi supaya mudah teman-teman pahami. Itulah salah satu yang saya bangun ya, analogi yang saya bangun, bahwa seandainya maksudnya jika ini yang terjadi, bahwa tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Maruf sama, itu sama dengan mengatakan bahwa Ricky Rizal punya peran lebih sedikit daripada Kuat Maruf. Itu logikanya. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk kepada hari kedua, di mana di sini adalah tuntutan terhadap terdakwa yang mana hari itu adalah satu-satunya dia ya dituntut dengan seumur hidup, itulah Verdi Sambo. Saya sekali lagi tidak akan mengikuti perasaan masyarakat yang ingin Sambo itu dihukum mati. Saya tidak akan berangkat dari situ teman-teman. Saya akan berangkat dari fakta-fakta dan surat tuntutan jaksa itu sendiri. Nah teman-teman, dengan sangat jelas dan sangat pasti jaksa menguraikan bukti-bukti, menguraikan fakta-fakta hukum, menguraikan analisis mereka juga di dalam surat tuntutan terhadap Verdi Sambo, lalu kemudian mengatakan bahwa Verdi Sambo dituntut seumur hidup. Itu aneh. Kenapa aneh? Teman-teman, di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 3 macam tuntutan. Hukuman yang bisa dijatuhkan. Pidana mati, pidana seumur hidup, dan penjara 20 tahun.
teman-teman, dalam merumuskan tuntutan termasuk juga putusan, ada hal meringankan dan memberatkan sebagaimana terjadi dalam tuntutan terhadap Kuatmaruf dan Ricky Rizal ya. Tapi intinya ada hal yang meringankan dan memberatkan. Gitu. Nah, di dalam tuntutan Sambo, jelas ya teman-teman bisa putar lagi ya di bagian akhir-akhir tuntutan Sambo itu. Hal yang memberatkan, oke, diuraikan semua memberatkan. Dia adalah pejabat Polri, dia melukai institusi Polri dan segala macam, melibatkan banyak orang dan segala macam. Hal yang meringankan, tidak ada. Tidak ada loh teman-teman, hal yang meringankannya tidak ada loh. Tetapi kelirunya, kenapa penuntut umum malah menuntutnya di seumur hidup? Aneh ya. Sekali lagi saya tidak ingin mengikuti perasaan masyarakat yang ingin di Sambo itu dihukum mati. Saya ingin berangkat dari surat tuntutan penuntut umum sendiri gitu. Tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan, tapi tuntutannya tidak maksimal. Seharusnya ketika dalam suatu tindak pidana tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa, tuntutannya melesat ke maksimal dong. Apa sih? Kalau misalnya dia bilang pertimbangannya karena begini-begini, berarti ada dong yang meringankan. Ada dong yang dipertimbangkan. Nah, bukan kebetulan, pada kenyataannya, di dalam surat tuntutan Verdi Sambo tidak ada hal yang meringankan. Lalu kenapa hukumannya tidak maksimal? Tuntutannya tidak maksimal gitu. Kita kan bicara dari perspektif penuntut umum ya. Yang menganggap bahwa pembuktiannya sudah sempurna, sehingga kemudian dia mengatakan tidak ada yang meringankan, karena memang dia tidak menemukan hal yang meringankan. Lalu kenapa tuntutannya tidak maksimal? Aneh kan? Aneh loh. Sekali lagi ya teman-teman, saya dalam berbagai pembicaraan dengan teman-teman, rekan-rekan saya mengatakan bahwa Sambo itu nggak akan mungkin dihukum mati. Ya sekali lagi ya, saya menganggap itu tidak mungkin karena di Indonesia ini memang agak sulit menerapkan hukum mati. Agak sulit, bukan saya bilang tidak. Jadi menurut saya tidak mungkin gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu perasaan hakim dan menurut hakim keyakinan hakim bagaimana. Gitu. Kalau misalnya terjadi hukuman mati terhadap Verdi Sambo, saya angkat jempol deh. Gitulah. Tapi pada kenyataannya itu saya ibaratnya pesimis lah hukuman mati itu untuk Verdi Sambo. Tetapi dalam tingkat tuntutan, dalam kapasitas penuntut umum seharusnya itu bisa dikatakan hukuman mati. Nggak salah tuh. Apa yang salah dari kata hukuman mati bagi jaksa? Toh dia sudah mengatakan yang meringankan itu tidak ada dan dia melakukan banyak pemberatan. Bukan hanya itu teman-teman. Ya. Maksimalnya hukuman terhadap Verdi Sambo bukan hanya didukung dari peristiwa pembunuhan yang dianggap ikut dilakukannya. Ikut dilakukan. Bahkan penuntut umum berkali-kali dalam berbagai surat tuntutan mengatakan, bahkan termasuk dakwaan pada saat itu, pada sebelumnya, ya pada saat awal gitu, mengatakan bahwa tembakan di kepala bagian belakang Joshua itulah yang menyebabkan kematian. Sebenarnya yang jelas dilihat dengan kata lain, Verdi Sambo lah pembunuh yang paling berdampak terhadap hilangnya nyawa korban. Lalu kenapa dituntut cuman seumur hidup? Nah, hal-hal lain adalah bahwa dia juga terkait dengan obstruction of justice, menghilangkan, berupaya merusak, menghilangkan barang bukti dan segala macam. Itu harusnya sudah menjadi dalil yang sempurna. Harusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Maka di sini pun penuntut umum semakin ngawur. Saya harus bilang semakin ngawur. Ini gini ya teman-teman, saya memandang ya, kejahatan Verdi Sambo itu bukan hanya kejahatan pembunuhan. Bahkan kalau kita mau menilai, kita bicara tentang dampak, ya, hukum itu tidak selalu bicara tentang apa yang dilakukan, tapi dampak dan efek. Menurut saya, pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan yang bisa dibuktikan oleh penuntut umum hanya sebagai 80% dari seharusnya penimpaan kesalahan kepada Verdi Sambo. Kenapa bisa bilang 80%? 20%-nya lagi ada dampaknya bagi masyarakat luas, lingkungan institusi Polri, dan orang-orang yang terlibat, dan bahkan ada yang beberapa orang yang di PTDH, dan ada yang di demosi segala macam. Itu harusnya seperti itu teman-teman. Jadi seharusnya justru sekali lagi saya bilang, pembunuhan terhadap Brigadir J itu hanya 80% mempengaruhi tuntutan penuntut umum. Seharusnya seperti itu. Hukum itu ketika dia dijatuhkan dalam di bawah dari hukuman maksimalnya, tentu ada hal yang meringankan. Nah, sementara jelas
di dalam perkara Verdi Sambo, dia tidak disebutkan ada hal yang meringankan. Yang meringankan tidak ada. Lalu kemudian dia tidak dituntut maksimal. Itu kan aneh, kacau. Nah, itulah untuk Verdi Sambo, teman-teman. Kacau. Kita masuk kepada hari ketiga terhadap Putri Chandrawati, ya. Si kakak yang sok cantik ini dituntut 8 tahun. Dituntut 8 tahun loh. Teman-teman, kalau dalam bayangan saya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu memiliki atau akan dituntut, termasuk juga diputus dalam jangka waktu yang atau putusan yang tidak jauh berbeda gitu. Ya berbeda tentu, tetapi tidak jauh. Itu loh dalam bayangan saya. Karena apa? Teman-teman begini ya. Putri Chandrawati adalah orang yang menjadi dasar kehendak pembunuhan. Ya, Putri Chandrawati adalah orang yang menjadi penyebab pembunuhan. Ya, teman-teman begini. Putri Chandrawati dan geng Sambo itu selalu berkata bahwa ini terjadi pelecehan, pemerkosaan. Oke? Lalu kemudian di sini penuntut umum tidak mengakui adanya pelecehan atau pemerkosaan. Itu clear ya. Penuntut umum tidak mengakui terjadinya pelecehan atau pemerkosaan. Artinya apa? Gugur dong alasan itu. Tetapi bahwa di dalam persidangan tidak ada fakta lain yang menyatakan apa yang menjadi sebab pembunuhan Brigadir J. Maka seharusnya kebohongan Putri Chandrawati lah yang menjadi sebab pembunuhan itu. Jika kebohongan yang dianggap jika pelecehan atau pemerkosaan yang dianggap penuntut umum sebagai kebohongan itu adalah sebab pembunuhan terhadap Brigadir J, bagaimana bisa terjadi Putri Chandrawati dihukum 8 tahun? Dia sebabnya loh. Dia sebabnya. Gitu loh. Dituntut 8 tahun. Saya nggak tahu ya logika berpikirnya di mana itu penuntut umum. Apa sih? Apa sih hal apa yang meringankan bagi Chandrawati itu adalah hal yang meringankan bagi kebanyakan pelaku tindak pidana. Nggak ada yang khusus, nggak ada yang spesial gitu loh. Tapi tuntutannya sangat spesial sekali. Ini nanti 8 tahun. Ini seandainya kita berandai, tapi saya sangat berharap tidak. Seandainya hakim mengadopsi tuntutan ini 8 tahun, itu dikurangi remisi segala macam 4 tahun, nanti dia udah bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Udah gitu aja. Ya, seorang Putri Chandrawati yang menjadi sebab pembunuhan dihukum sedemikian ringannya. Saya menganggap 8 tahun itu hukuman yang ringan karena mengingat hukuman maksimal, pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman 340 itu ya pidana mati gitu. Jadi 8 tahun itu sangat ringan. Tidak sampai setengahnya dari hukuman minimal. Hukuman minimal di 340 itu 20 tahun, setengahnya itu 10 tahun. Dan Putri sebagai orang yang menjadi sebab pembunuhan, yang mana penuntut umum menganggap bahwa pelecehan atau pemerkosaan yang dijadikan sebagai alasan adalah suatu kebohongan, dituntut 8 tahun. Saya ingin tanya, ini penuntut umumnya pada kuliah di mana ini? Seperti ini. Saya nggak peduli ya, saya mau nanya gitu lah. Penuntut umum pada kuliah di mana gitu. Karena udah mulai ngaur, sangat ngaur. Gitu ya teman-teman. Dari awal tuntutan itu dibacakan, ada yang membacakan dengan ayat-ayat, baik itu Alkitab maupun Al-Quran, tapi kemudian hasilnya seperti itu. Ini sama dengan mempermainkan perasaan publik sebenarnya. Tapi sekali lagi saya sudah janji dari awal, saya tidak mau berbicara tentang perasaan publik. Supaya apa? Supaya saya ingin menunjukkan bahwa tanpa membicarakan tentang perasaan publik sekalipun, tuntutan jasa ini tetap ngawur. Gitu. Tanpa kita bergantung tentang perasaan publik atau perasaan masyarakat sekalipun, tuntutan penuntut umum tetap ngawur. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, langsung kita berada ke terpidana terakhir. Bukan, terdakwa terakhir yaitu Richard Eliezer. Saya teman-teman ketika mendengarkan ujung dari tuntutan terhadap Richard Eliezer itu, saya nangis. Serius, saya nangis. Kasihan anak ini. Maaf ini ya, kalau kita keluar sedikit dari fakta-fakta hukum, jaksa ini nggak tahu diri. Sudah ditolong, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu diri.
Saya mendengar ada paparan di dalam salah satu televisi nasional, ya perwakilan dari Kejaksaan Agung mengatakan justru karena kami menganggap atau menghargai peran Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, maka kami tidak menuntut dia 12 tahun. Kalau tidak karena itu, dia akan mendekati atau bahkan sama dengan Verdi Sambo. Hello. Emangnya hanya itu faktor yang harusnya meringankan bagi Richard Eliezer? Ya tidak loh. Kalaupun penuntut umum tidak mengakui adanya atau tidak mengakui terpenuhinya unsur pasal 51 ayat 1, ya, perintah jabatan, walaupun misalnya penuntut umum tidak mengakui unsur itu, tidak menganggap bahwa unsur itu terpenuhi, tetapi seharusnya penuntut umum bisa mengakui adanya relasi kuasa. Tetapi yang terjadi, malah penuntut umum menganggap bahwa Richard Eliezer juga memiliki kehendak terhadap kematian korban. Aneh, ya, aneh sekali. Seandainya Richard Eliezer punya sedikit masalah dengan Joshua, jika itu tidak bisa dibuktikan oleh penuntut umum, dia tidak bisa menganggap bahwa Richard Eliezer juga punya kehendak atas kematian itu. Itu seandainya loh. Nah, masalahnya kebetulan saat ini tidak. Gitu. Aneh ya. Saya kasihan loh sama anak itu, kasihan sekali. Ya, Richard itu sudah membuka fakta seterang-terangnya, dia membuka fakta, dia jujur, mengakui, menyesal, minta maaf, dan sudah mendapat maaf dari keluarga korban. Satu-satunya terdakwa yang mendapat maaf dari keluarga korban, Richard Eliezer. Tapi satu-satunya terdakwa yang tidak mendapatkan keadilan, ya Richard Eliezer. Aneh ya. Saya tidak tahu ini berangkat dari mana. Oke, itu sudah dua. Yang pertama bahwa dia adalah justice kolaborator, yang kedua bahwa dia seharusnya diakui bahwa ada relasi kuasa yang membuat dia tidak bisa menolak. Gitu. Ada relasi kuasa. Dan adanya pendidikan yang tidak cukup untuk menolak itu. Tidak seperti apa yang bisa dilakukan oleh Ricky Rizal gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tadi. Dia sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah meminta maaf, mengakui kesalahan, dan sudah mendapat maaf dari keluarga korban. Teman-teman, memang pasal 340 adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga ketika sudah dimaafkan oleh keluarga korban, ya hukuman tetap berjalan. Tetapi, tentu maaf dari keluarga korban bisa menjadi faktor yang meringankan. Satu-satunya terdakwa yang mendapat maaf dari korban ya hanya Eliezer. Hanya Eliezer. Bahkan keluarga korban mengharapkan Eliezer itu mendapatkan keringanan hukuman. Mengharapkan pelaku tindak pidana yang membunuh keluarga mereka mendapatkan keringanan hukuman. Itulah saking terusiknya perasaan keadilan dari keluarga korban. Itulah saking mereka mengalami, menyadari, dan berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh Eliezer. Ini suatu hal yang luar biasa yang tidak dipandang oleh penuntut umum. Ya, keluarga korban pembunuhan mengharapkan pelakunya mendapatkan keringanan. Eksekutor mendapatkan keringanan. Karena apa? Ya karena memang di sini Eliezer sudah melakukan banyak kejujuran. Ya, kejujuran itu tidak dipandang oleh penuntut umum. Gitu. Itu yang ketiga. Sudah terlalu banyak ya. Sudah terlalu banyak. Ini aja seharusnya sudah bisa menggerus hukuman terhadap Richard Eliezer, tapi itu tidak dilakukan oleh penuntut umum. Gitu. Setengahnya pun tidak loh. Setengah dari pidana minimal di dalam 340 itu tidak. Ya 12 tahun itu ya 8 tahun dikurang 20 dikurang 8 tahun. Setengah dari 20 tahun itu ya 10 tahun. Itu aja tidak diterima oleh Eliezer. Itulah saking gilanya penuntut umum. Saya harus bilang gila ya. Karena memang gila gitu. Ya. Karena kalau kita lihat teman-teman, semua surat tuntutan penuntut umum itu mengadopsi keterangan Barada Eliezer. Semua loh. Mulai dari apa? Misalnya, woi kau tembak cepat kau tembak. Itu dari keterangan Eliezer. Mereka tidak mengakui adanya keterangan kau hajar Chad. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengakui apa yang dilakukan di Saguling.
bukan mengakui, maksud menguraikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan keterangan dari Barada Eliezer. Tapi kemudian hukuman tuntutan terhadap Barada Eliezer itu adalah tuntutan, saya harus bilang, yang terberat dari semua terdakwa turut serta ini. Saya kesampingkan Verdi Sambo karena memang saya menganggap Verdi Sambo itu terlalu ringan itu dituntut seumur hidup. Jadi saya harus bilang Eliezer lah yang terberat. Itu ya tentang kelima terdakwa. Lalu saya ingin sedikit menguraikan apa yang menjadi kejanggalan dalam semua surat tuntutan penuntut umum. Yang pertama, setiap surat tuntutan penuntut umum pada uraian-uraiannya sangat maksimal, saya rasa. Menguraikan setiap peran itu dengan sangat baik. Bahkan ya, di dalam surat tuntutan terhadap Putri Chandrawati, penuntut umum juga memasukkan perasaan mereka, ya, baper istilahnya mereka itu, ketika mengatakan bahwa biarlah Allah yang membuktikan. Kenapa saya bilang baper? Artinya mereka sendiri sudah pasrah, ibaratnya sudah tidak tahu lagi harus ngomong apa gitu. Itu sama dengan baper kan, gitu. Saking mereka tidak bisa membuktikan apa yang disampaikan, membuktikan kebohongan itu gitu. Sampai ada hal-hal seperti itu loh. Jadi sebenarnya rumusan-rumusan itu sangat sempurna sekali untuk menjerat Putri Chandrawati, ya minimal ya 15 tahun lah, minimal gitu loh. Tapi itu pun tidak gitu. Nah, termasuk juga di bagian awal semua rangkaian tuntutan ini, di mana ada quote yang dikutip bahwa kebohongan, apa itu katanya, dalam surat tuntutan terhadap Kuatmaruf itu. Artinya di sini penuntut umum memainkan apa yang ada di luar hukum. Tapi ketika berbicara tentang tuntutan terhadap Eliezer, mereka berlindung di balik hukum. Bahwa kami tidak mungkin mengikuti perasaan masyarakat. Aneh kan? Ya memang aneh, tapi itu sudah terjadi. Itu yang pertama, kejanggalan yang pertama. Yang kedua, ini ada apa dengan angka 8 ini? Kenapa 3 orang ini dapat angka 8? Saya nggak mau bicara tentang, ya karena begini prosedur apa ya. Kenapa harus angka 8? Berarti ada perhitungan yang sudah disiapkan di balik ini. Saya menduganya seperti itu. Saya harus menduga seperti itu. Ada perhitungan yang disiapkan di balik ini. Begitu. Jadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi dalam pembacaan tuntutan ini adalah suatu kekeliruan. Suatu kekeliruan yang sangat tidak masuk akal. Jadi mudah-mudahan teman-teman, kita sama-sama berharap bahwa Majelis Hakim yang mulia akan memutus dengan sangat seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika agak panjang, dan mohon maaf jika saya menyampaikannya dengan sedikit tekanan karena memang bagaimanapun saya akan terbawa emosi. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai jumpa di operasi episode berikutnya, dan salam Harian Netra.